Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Dalam turnamen Speed Chess Championship Main Event 2020 ini, banyak pihak yang menjagokan bakal terjadi duel antara Anies Giri versus Magnus Carlsen pada babak 8 besar. Namun nyatanya harapan tersebut pupus setelah Anies Giri ternyata ditumbangkan oleh Vladislav Artemiev. Oleh karena itu, kali ini Tarigan Catur akan menampilkan salah satu partai kemenangan hebat Vladislav Artemiev saat menumbangkan Anies Giri. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini terjadi dalam match ke-10 antara Anies Giri versus Vladislav Artemiev, yang dimana Anies Giri harus mengakui keunggulan Artemiev dengan skor 10,5 berbanding 15,5 dalam turnamen Speed Chess Championship Main Event 2020 babak 16 besar pada hari yang ke-8 yang berlangsung pada tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 2:20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Vladislav Artemiev yang merupakan Grandmaster asal Rusia menggunakan catur buah hitam dengan rating chess.com 3076 menghadapi Anies Giri, Grandmaster asal Belanda yang menggunakan catur buah putih dengan rating chess.com 2960. Ini adalah rating dalam permainan blitz ya. Di sini Anies Giri memulai permainan dengan pion menuju E4 dan dibalas Artemiev dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, dan balasan dari Anies Giri dalam situasi seperti ini adalah pion menuju D4. Ini artinya adalah pembukaan Scotch game ya. Pion E pukul D4 dan kuda pukul D4. Gajah C5 memberikan tekanan 2 kali terhadap kuda putih. Dan ini artinya pertandingan dibawa oleh Artemiev dalam variasi klasik, masih dalam pembukaan Scotch atau Scotch game ya. Kuda menuju B3 memberikan ancaman balik terhadap gajah hitam yang menempati posisi C5 sehingga gajah hitam pindah ke petak B4 dengan tempo skak tentu saja. Pion menutup di C3 dan gajah kembali ke petak E7. Pion menuju F4. Jadi di sini Anies Giri langsung agresif ya dalam menyerang pertahanan sep raja dari Artemiev. Namun Artemiev dengan santai membalas ancaman ini dengan langkah pion menuju D6. Artinya membatasi agar pion putih tak bisa melaju ke petak yang diinginkan, yaitu di petak E5, gajah D3, kuda F6, rokade pendek oleh putih, dan juga dilanjutkan oleh rokade pendek atau rokade sep raja juga oleh hitam. Kuda menuju D2, benteng E8, kuda F3, gajah menuju F8. Menteri C2, ini ada ancaman cukup bagus ya terhadap pion lemah yang ada di petak H7, walaupun ancaman tersebut masih tertutup oleh pion putih sendiri. Namun, ancaman ini patut diwaspadai oleh Vladislav Artemiev ya. Menteri menuju E7, kuda B menuju D2, pion G6, benteng E1, gajah G7. Jadi di sini dalam permainan middle game, Vladislav Artemiev memutuskan untuk menempatkan gajah di depan raja seperti model dalam permainan Vincenzo ya. Kuda menuju F1, gajah G4 memberikan penekanan terhadap kuda putih, dan yang diinginkan oleh hitam tentu saja adalah pion putih tumpuk ya. Oleh karena itu, di sini harus ada balasan yang bagus dari Anies Giri, sehingga Anies Giri melakukan langkah menteri menuju F2, memilih berpindah ke petak F2 untuk menjaga kuda putih. Benteng A menuju D8, pion H3, gajah pukul kuda di F3,
dan menteri pukul gajah di F3. Kuda pindah ke D7, gajah C2, pion D5 mengajak pertukaran pion di petak pusat, dan ini wajib berhati-hati ya oleh Anies Giri. Kenapa? Jika Anies Giri terlalu bersemangat untuk pion pukul pion, maka jelas menteri pukul benteng dan pion pukul kuda. Benteng berbanding kuda plus pion masih tetap unggul satu benteng ya. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, apa keputusan dari Anies Giri? Dengan pion maju satu langkah ke E5. Kuda pukul pion di E5, ini langkah yang penting. Kuda pukul pion di E5 ini adalah langkah yang penting. Maksudnya langkah penting apa? Nanti akan dapat terlihat dalam langkah-langkah selanjutnya. Kenapa pengorbanan kuda ini menjadi sangat penting? Karena nantinya akan terdapat banyak kombinasi yang akan atau yang sudah dilakukan oleh Artemiev. Balasan dari putih di sini tentu saja dengan pion pukul kuda dan kuda pukul pion. Ini ingat, situasinya adalah kuda hitam memberikan tempo ancaman terhadap Menteri Putih, sehingga Menteri Putih harus pindah, dan Menteri Putih pindahnya ke petak G3, dan ini dimanfaatkan dengan baik oleh hitam atau oleh Artemiev dengan melakukan langkah kuda mengorbankan diri lagi di F3 dengan tempo skak. Tujuannya apa? Kita lihat. Benteng hitam dan menteri hitam sama-sama menyerang benteng putih di sini ya. Sehingga benteng putih dari Anies Giri sudah pasti melayang. Menteri pukul kuda dan menteri pukul benteng. Benteng menuju B1, menteri kembali ke petak E7, gajah F4, gajah E5, gajah E3, pion D4. Pion maju ke petak D4 untuk memberikan tempo ancaman terhadap gajah putih dan juga mencoba mengajak pertukaran pion dengan putih. Apa balasan putih di sini? Ya, dengan pion C pukul D4 dan gajah pukul D4. Dan dalam situasi seperti ini, putih terpaksa atau Anies Giri terpaksa untuk gajah putih pukul gajah hitam. Kenapa? Karena kita lihat gajah putih sudah tidak bisa berpindah ke petak selain petak F2 ya, karena sudah terkena pin oleh gajah hitam. Oleh karena itu, di sini situasinya mengharuskan gajah putih pukul gajah hitam, benteng pukul gajah di D4, gajah B3. Di sini putih berharap agar sewaktu-waktu menteri hitam melepaskan atau berpindah tempat dari petak yang ada di E7. Karena misalkan ya, menteri pindah ke petak E5 misalkan, maka ada menteri skak di F7. Dan setelah raja berpindah, kita lihat walaupun putih masih kalah secara perwira ataupun secara jumlah materi di papan, kita lihat putih bermain lebih terbuka dan masih ada kemungkinan untuk menang ya. Jadi di sini itu harapan putih. Namun tentu saja Artemiev mengetahui akan hal tersebut. Sehingga di sini apa balasan Artemiev? Dengan benteng menuju E4, kita lihat 2 benteng plus 1 menteri menguasai lajur E. Ini akan sangat berbahaya bagi pertahanan sayap raja bagi Anies Giri ya. Raja pindah ke H1, raja pindah ke G7. Kuda G3 dengan tempo mengancam benteng hitam. Namun di sini apa balasan hitam? Dengan benteng E3 mengancam menteri putih. Menteri pindah ke F2 dan inilah yang diharapkan oleh Artemiev, sehingga Artemiev melancarkan aksinya dengan benteng skak di E1, benteng pukul benteng di E1, menteri pukul benteng di E1 dengan tempo skak, menteri pukul menteri dan benteng pukul menteri skak, raja pindah ke H2. Di sini kita lihat, walaupun hitam cuma ada satu perwira yaitu benteng,
dan putih masih memiliki dua perwira yaitu kuda putih dan gajah putih, kita lihat hitam tetap lebih unggul karena memiliki 6 pion, sedangkan putih hanya memiliki 4 pion. Jadi dalam situasi seperti ini, Vladislav Artemiev masih unggul 1 poin atas lawannya itu ya, atau atas Anies Giri. Benteng menuju B1 dan lagi-lagi Artemiev akan mendapatkan 1 pion dari putih yang sudah tak bisa diselamatkan lagi. Kuda menuju E4, benteng pukul pion di B2, dan di sini ternyata putih melakukan langkah kuda menuju G5. Percaya atau tidak, walaupun ini adalah langkah yang normal, tapi ini adalah langkah salah menurut analisa komputer. Di sini, analisa komputer menawarkan ada langkah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan langkah kuda menuju C5 dengan tempo mengancam pion hitam. Apabila ini dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini lanjutan langkahnya, dengan pion menuju B6, kuda A6 mengancam pion, pion C5, raja G3, pion F5, raja F3, benteng D2, pion G3, benteng D3 skak, raja F2, raja F6, kuda C7, raja E5 dan seterusnya. Namun di sini lebih memilih langkah kuda G5 sehingga hitam masih atau menjadi lebih leluasa untuk menyerang atau untuk memajukan pion-pionnya untuk mendekatkan diri ke petak promosi. Pion B5, kuda E4, pion A5, gajah D5, pion A4, raja G3, pion B4, kuda C5, pion B3, pion A3, benteng D2, gajah E4, pion B2, kuda menuju A4. Dan coba tebak para pecinta catur sekalian, langkah apa yang dilakukan oleh Vladislav Artemiev yang membuat Anies Giri menyerah. Langkah apakah itu? Langkah itu adalah benteng menuju D4. Dan dalam situasi seperti ini, Anies Giri memutuskan untuk menyerah. Karena dalam situasi seperti ini, langkah terbaik adalah kuda pukul pion yang mau promosi dan benteng pukul gajah. Kita kembali. Di sini, apabila putih bersikeras untuk tetap mengamankan kuda dan gajahnya, misalkan dengan melakukan langkah kuda menuju petak C3, namun ini adalah langkah yang salah. Kenapa? Karena setelah benteng hitam pindah ke petak C4, maka tetap salah satu dari gajah dan kuda putih akan hilang. Tentu saja langkah terbaik di posisi ini adalah kuda menuju petak B1 dan benteng pukul gajah. Jadi situasinya sama saja. Dan malah ini lebih berbahaya karena pion hitam satu langkah lagi ke petak promosi dibandingkan langkah tadi di mana kuda pukul pion dan benteng pukul gajah. Situasi ini masih lumayan bagus bagi Giri karena pion-pion hitam masih di belakang ya. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.